Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pergerakan yang cukup choppy terjadi ke market cryptocurrency, terutama Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Bahkan sampai dengan saat ini kita juga masih melihat hal tersebut terjadi. Apa penyebabnya? Kita bakalan bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,35 triliun dolar. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 2,35% ke 2.593 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, kita melihat keadaan market secara overall sebenarnya sentimennya berada sedikit di arah negatif atau bisa kita katakan sedikit bearish. Kenapa? Karena lagi-lagi kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi highlight utama dari para investor untuk minggu ini. Jadi perhatian utama para investor sekarang jatuhnya ke apa yang bakalan dilakukan oleh Donald Trump berikutnya. Dan seperti yang kita tahu, beberapa hari terakhir Donald Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif yang akan mereka terapkan di awal bulan Agustus nanti ke berbagai negara. Ada yang mendapatkan sampai 40%, 30-an%, dan seterusnya. Tapi tidak sampai di situ. Hari ini, dia kembali mengumumkan mereka akan mengadakan tarif atau menerapkan tarif 50% untuk impor dari koper atau tembaga, teman-teman. Selain itu juga, katanya nih, Trump juga akan segera mengumumkan tarif yang sangat tinggi terhadap barang-barang pharmaceutical atau barang-barang farmasi lah istilahnya. Dan kemungkinan angkanya ada di angka 200%. Nah, hal ini cukup untuk membuat sebagian besar investor sepertinya enggan gitu ya untuk terlalu agresif masuk ke market, sehingga tidak hanya di Bitcoin saja sebenarnya yang cenderung kesulitan untuk mendapatkan momentum lagi setelah 1 minggu yang lalu kita start mendapatkan rally yang signifikan, tapi dalam beberapa hari terakhir kita cenderung hanya terkonsolidasi atau stuck di dalam sebuah range. Di sisi yang lain, kita juga melihat pasar saham Amerika Serikat, terutama di S&P 500, itu juga start untuk mendapatkan sedikit selling pressure gitu ya. Meskipun masih berada di area all time high, tetapi dengan adanya berbagai pengumuman yang dilakukan oleh Donald Trump selama beberapa hari terakhir, ada potensi bisa membuat sebagian atau sebagian kecil para investor bisa start untuk mendapatkan feeling gitu ya, bahwa mereka perlu untuk take profit terlebih dahulu, atau mungkin stay away from the market terlebih dahulu. Terlebih lagi untuk sekarang belum lagi ada katalis besar yang positif untuk market, apalagi cryptocurrency. So, teman-teman, apa pengaruhnya nanti ke harga Bitcoin? Apa yang bisa kita expect? Nah, kita bakalan nanti bahas dari segi price action. Di sisi yang lain, teman-teman, kalau kita berbicara soal inflow melalui spot Bitcoin ETF, belum ada perubahan sama sekali sampai dengan hari ini. Beberapa minggu atau bisa katakan 2-3 bulan terakhir, spot Bitcoin ETF itu menghasilkan inflow yang lumayan signifikan dan bisa kita kategorikan cukup konsisten. Dan per hari ini pun data terbaru menunjukkan bahwa BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 615 Bitcoin. Dan mereka udah punya total lebih dari 700.000 Bitcoin per hari ini, teman-teman. Itu adalah tentunya angka yang cukup besar sebenarnya. Kalau kita pikirkan bahwa Bitcoin itu hanya punya 21 juta aja, maksimum teman-teman, tidak akan bisa digonta-ganti, tidak akan bisa di-print lebih, intinya akan fix di angka segitu, sedangkan demand dari berbagai arah terus berdatangan. Jadi itulah kenapa juga saya secara pribadi masih berada di sides yang merasa bahwa Bitcoin itu belum ketemu dengan all time high, belum di pucuk cycle kali ini, dan masih akan bergerak naik ke atas, gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal short term, kita sudah bahas ini di video kemarin, teman-teman, bahwa liquidation heatmap menunjukkan area kurang lebih 107.100 sampai kurang lebih 106 ribuan. Sekarang itu terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi.
Kalau kita zoom ke time frame 1 hour, ini mungkin akan lebih jelas ya, bahwa di sekitaran area tersebut terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Tetapi berita positifnya juga, area of liquidation yang berada di atas harga Bitcoin sekarang juga tidak kalah besar, teman-teman. Terutama kalau kita bicara di sekitaran 111.000, itu tumpukannya cukup banyak, tapi itu tumpukan yang memang sudah cukup lama, teman-teman. Kita mungkin bisa zoom out ke 3 bulanan atau 6 bulanan untuk melihat hal tersebut. Nah, lalu bagaimana dari segi price action? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, teman-teman, kemarin itu saya sampaikan invalidasi dari senario bullish kita adalah breakdown di bawah area trendline ini. Oke, which is yang sebenarnya sudah sempat kita breakdown, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita start kembali berhasil reclaim dan kali ini kembali gagal untuk mempertahankan area tersebut. Itulah kenapa saya sampaikan pergerakan Bitcoin beberapa waktu terakhir itu cenderung sangat choppy gitu ya, sangat sideways. Dan ini sebenarnya relatif tidak terlalu ideal gitu untuk teman-teman yang mencoba untuk trading terlebih di dalam range ini. Nah, tapi bergerak dari price action yang ada untuk sekarang, teman-teman, saya masih belum merasa bahwa Bitcoin terlihat siap untuk breakout ke area higher high baru. Kenapa? Karena dari segi price actionnya selama 24 jam terakhir, itu masih sangat tergolong korektif, teman-teman. Jadi belum ada sesuatu yang menunjukkan bahwa buying pressure itu sekarang sudah sangat besar. Belum ada dari segi price action menunjukkan hal itu. Yang ada, kita sepertinya hanya terkonsolidasi di sini. Oke. Dan kalau kalian lihat, kita beberapa kali mencoba untuk clear di atas area 109.000, tapi ketiga kali percobaannya gagal. Oke, menunjukkan bahwa ada tahanan yang cukup kuat di sekitaran area tersebut. Dan sekarang kita kembali drop ke kurang lebih area $108.000. Nah, kalau kita tarik trendline juga di time frame yang lebih kecil, katakanlah di 15-minute chart, maka kita juga bisa ketemu bahwa Bitcoin juga sepertinya telah berhasil ya untuk breakdown di area trendline yang berada di time frame kecil juga, di 15 minute. Meskipun kita tahu bahwa area 108.000 ini juga berpotensi menjadi area support ya. Nah, jadi intinya begini teman-teman. Kalau misalnya dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan, artinya beberapa jam dari sekarang, kita bisa melihat Bitcoin kembali recover gitu ya. Dan melakukan retest dan melanjutkan konsolidasinya di sini, maka ada potensi kita membentuk semacam symmetrical triangle di sini. Oke. Dan kalau kita breakout di atas area tersebut, oke, kita punya potensi untuk melihat Bitcoin rally minimal ke area 109.600. Kalau itu jebol, kita bakalan nge-retest ke area high terakhir di kurang lebih 110.400. Dan kalau itu break, kita bisa expect Bitcoin ke area all time high terakhir. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau misalnya kita justru melihat Bitcoin kembali sell off di bawah area 108.000 dan kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi, maka kita bisa expect Bitcoin untuk melanjutkan penurunan, ya minimal kembali ke area yang kita sudah bahas di video kemarin, di 106 sampai 106.500. Jadi pergerakan Bitcoin berikutnya akan bergantung kepada price action beberapa jam ke depan. Saya harus dengan jujur mengatakan bahwa beberapa hari terakhir, pergerakan harga Bitcoin itu sangat sulit untuk ditebak, teman-teman. Oke, sangat sulit untuk ditebak. Tapi kalau misalnya kalian minta saya untuk memberikan gitu ya, secara pasti probabilitas lebih besar kira-kira arahnya ke mana? Ke bawah atau ke atas? Atau sell off atau ke pump? Saya untuk sementara waktu harus mengatakan saya lebih consider probabilitasnya lebih besar kita akan drop sekali lagi ke bawah. Atas dasar apa saya mengatakan hal tersebut? Yang pertama, teman-teman, dari segi sentimen market, kita tahu bahwa kebijakan Donald Trump mengenai tarif itu baru saja diumumkan. Dan hari ini pengumumannya lebih parah lagi, akan ada tarif nanti di barang-barang farmasi, tarif untuk tembaga, dan lain seterusnya. Itu akan membuat market ya sedikit goyah gitu ya. Kalaupun tidak sell off, at least ada aksi taking profit. Itu menurut saya sangat wajar dilakukan, terutama kalau kita lihat S&P 500. Nah, ketika S&P 500 itu mengalami koreksi, terutama kalau misalnya cukup dalam, maka akan sangat sulit bagi saya untuk membayangkan juga Bitcoin bisa tiba-tiba melawan arus. Yang artinya saya juga expect Bitcoin akan mengikuti. Yang kedua juga,
Dari Bitcoin-nya sendiri, memang dari segi price action pun belum menunjukkan adanya indikasi yang terlalu positif. Price action-nya masih terlihat cukup korektif di sini dan mengindikasikan ada potensi kita akan lanjut konsolidasi. Oke. Bisa bentukannya seperti ini. Kenapa area 106 menjadi area yang cukup penting? Karena di sekitaran area tersebut terdapat titik likuidasi yang cukup besar. Invalidasi dari senario beres kita apa? Adalah jika kita berhasil clear di atas area trendline di sini. Oke, kita ada potensi melihat Bitcoin melaju ke kenaikan minimal ke 109.600 atau bahkan ke area high terakhir di sini. Selain daripada itu, saya tidak melihat ada potensi bagi Bitcoin untuk mendapatkan rally yang terlalu tinggi. Jadi kesimpulan sederhananya teman-teman, in the short term, bias saya cenderung lebih mengarah ke bearish. Saya masih expect akan ada penurunan sampai kurang lebih area 106.000. Mungkin sampai beberapa hari ke depan, ketika mungkin orang mudah start kembali melupakan apa yang disampaikan oleh Donald Trump hari ini dan beberapa hari yang lalu, market sudah kembali terbiasa, sudah price in, dan ujung-ujungnya kita bisa kembali regain momentum. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.